Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, masih belum banyak yang hadir. Ada 15 orang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ighfir lana wa li syaikhina wa li walidayhi wa liman ajazana ila muntaha بسندنا إلى الحبيب عبد الله محفظ محمد الحداد وعلوي الحضرمي في كتابه سنة وبدعة نفعنا به وبعلومهم في الدارين آمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Yang on kamera baru duaan. Ya, Kang Salim sama Kang Muhammad Zaki Saifur Rahman. Yang lainnya belum. Ada yang izin, uzur, ada yang sedang dicas. Ya, baik. Ini pertemuan keempat ya. Nah, ada 4 orang sekarang. Ya, pertemuan keempat masih di hadis-hadis yang Rasul SAW qabul. Coba kita buka Al-Haditsus Samin. Hadis ke-8 halaman 38. Ya. Al-Haditsus Samin. Hadis yang ke-8 di halaman 38. An Ibnu Mas'udin radhiyallahu ta'ala anhu annahu qara'a ala mubtalin fi udhunihi fa'afaqa. Bahwasanya Abdullah bin Mas'ud ini membaca ala mubtalin, orang yang sedang sakit, fi udhunihi, di telinganya. Nah, membacanya nanti fa'afaqa, kemudian sembuh. Faqala lahu Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul menyampaikan kepada Abdullah bin Mas'ud, ma qara'ta, apa yang kamu baca? Qal afahasibtum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilaina la turja'un fata'ala Allahul malikul haq, sampai akhir berarti ya, ila akhir surah, sampai akhir surah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, lau anna rajulan, kalau saja seorang mukminan beriman, qara'a biha, membaca tadi, afahasibtum tadi, ala jabalin, di atas gunung, lazala, maka akan lenyap. Qala al-Hafidz An-Nur Al-Haythami, berkatalah Al-Hafiz
Nur Haythami fi Majma'i Zawaid rawahu Abu Ya'la wa fihi Ibnu Luhai'ah wa hadithuhu hasanun. Nah, Ibnu Luhai'ah ini hadisnya hasan. Ibnu Luhai'ah hadisnya hasan. Wa misluhu fil matalibil aliyati, dan yang semisalnya ada di kitab Matalibul Aliyah karangan Al-Hafiz Ibnu Hajar. Al-Hafiz Al-Ibni Hajarin. Wa fil hadisi, di dalam hadis itu takrirun Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ada ketetapan Nabi. Nah, Ibnu Mas'udin, untuk beliau Ibnu Mas'ud, fi qiraatihi al-ayati min akhiri suratil mu'minina alal mubtalin. Ya, akhir surah Mukmin tadi ya. Apa hasibtum annama khalaqnakum abatan wa annakum ilaina la turja'un. Ya, ketetapan Nabi itu. Ya. Walam yakun qad sami'a dzalika. Nah, beliau ini tidak pernah mendengar bacaan Al-Mu'minun tadi akhir minan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa inna ma huwa syai'un istanbatahu bijtihadi. Hanya beliau ini apa nih? Sesuatu yang beliau istinbatkan dari ijtihad beliau. Ya, dengan ijtihad. Begitu ya. Hmm. Wa inna makana minal khair, dan ini pun termasuk bagian dari kebaikan. Alladzi la yu'aridul masyru'a, yang tidak bertentangan dengan yang disyariatkan. Ya aqarrahu, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam tetapkan Abdullah ibnu Mas'ud ini kasahibir ruqyati bil Fatihati, sebagaimana yang meruqyah dengan membaca Fatihah. Ya, indal Bukhari, di dalam kitab Bukhari. Walati inda ashabi sunan, dan yang ada di kitab sunan, kitab-kitab sunan. Wahuma qadiyatani, dan ini ada dua keputusan. Ihdahuma, salah satunya, libni Sa'id li Abi Sa'id Al-Khudri. Ya, yang pertama itu di hadisnya Abu Sa'id Al-Khudri. Wasaniyatu, yang kedua ada di maaf, li ammi Kharijah bin Salt, ya, li ammi Kharijata bin Salt. Wahadhihi salisatu, dan ini yang ketiga, libni Mas'udin. Wahunaka rabi'atun inda bani Hibban. Ini yang nanti yang keempat di dalam kitab Ibnu Hibban, di alaqati bani Suharin. Ya, wahya al-hadis tasi. Ada di hadis yang ke-9. Ya. Nah, ini termasuk apa namanya? Prinsip Nabi al-qabul, sesuatu yang baik meskipun Rasul pun tidak pernah menyuruh, Rasul tidak apa namanya, mencontohkan, gitu ya. Lihat istinbat, kemudian dengan ijtihad. Karena tadi yang ke-9 masih ruqyah ya. Kita sekarang meloncat satu hadis ya di materi di ini yang lain, contoh yang lain. Hadis yang ke-10 kita baca. Al-hadithul ashir fil Bukhari fi fadaili qul huwallahu ahad. Nah, kitab Bukhari dalam fadail surah Al-Ikhlas ini. An Abi Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu anna rajulan sami'a rajulan yaqra'u bi qul huwallahu ahad. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu anna rajulan, sungguhnya seseorang mendengar seorang yang lain membaca qul huwallahu ahad, yuraddiduha, mengulang-ulang,
Ya, ini mengulang-ulang. Terus saya diulang-ulang. Qul huwallahu ahad sampai akhir maksudnya ya, seluruh surat dibaca. Falamma asbaha, tatkala pagi hari, jaa ilar Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fadzakarahu lahu dzalika. Ya, maka diceritakan ya apa yang dia dengar tersebut kepada beliau. Ya, kemudian wa ka'anna rajula yuqalliluha. Ya, seakan-akan eh, orang tadi yang laporkan ini yuqalliluha, menganggap kecil, menganggap remeh gitu ya, atau seolah-olah merendahkan gitu ya. Ya, jadi oh baca terus kulhu, diulang-ulang begitu ya. Faqala Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, maka Nabi bersabda, walladzi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku ada dalam genggamannya, innaha la ta'dilu sulusal Qur'an, sungguhnya qul huwallahu ahad ini sungguh dia sebanding dengan sepertiga Quran. Ini kalau dibaca 3 kali saja seolah khatam Quran gitu ya. Tuh, lihat ya. Jadi yang tadi menganggap bahwa mengecilkan gitu ya amalan tadi, ternyata Rasul mengatakan, oh, kulhu itu sepertiga Quran. Hmm, ya, ini bukannya Rasul malah mencela gitu ya, mencela atau bahkan melarang orang yang tadi dia mengulang-ulang terus qul huwallahu ahad. Ya, qala al-Hafidz fil Fathi. Al-Hafidz Ibnu Hajar di dalam kitab Fathul Bari, beliau mengatakan al-qari huwa Qatadah. Qatadah itu bin Nu'man. Oh, lihat. Ini beliau menjelaskan yang baca itu adalah Qatadah bin Nu'man. Akhrajahu Ahmadu min tarif Ibni Haitham. Ya. Kemudian an Abi Sa'id qala, ada di riwayat Imam Ahmad nih. Bata Qatadatu ibnu Nu'man. Nah, Qatadah bin Nu'man bermalam, kemudian dia membaca minal lail di sebagian malam tadi, kullihi, apa nih? Qul huwallahu ahad. La yazid 'alaiha, beliau tidak menambahkan. Ya, menambahkan surat Al-Ikhlas gitu. Itu saja berarti waladhi sami'ahu, dan yang mendengarnya la'alahu bisa jadi akhuhu, saudaranya, li umi, saudara seibu, Abu Sa'id ya. Ya, wakana mutajawirain, dan keduanya ini bertetanggaan. Nah, keduanya dekat bertetanggaan. Wabidzalika, dan oleh karenanya jazama benu Abdul Bar, Ibnu Abdul Bar ini menegaskan juga ya, waqad kharraja Daruqutni min tariq Ishaq bin Tuba' ya an Malikin fi hadzal hadis bilafdin, ada lafaz yang lain, lihat, innali jaron, sungguhnya aku ini punya tetangga, yaqumu bil lail, qiyamul lail, fama yaqra, dan tidaklah beliau membaca illa kecuali qul huwallahu ahad. Ya, intaha. Fadalati riwayatu annahu yaf'alu dzalika fi qiyamil laili fi sholati. Ya, dan ini menunjukkan bahwa apa yang dia baca tuh, ya, riwayat-riwayat ini apa nih? Dia kerjakan tadi di qiyamul lail, di dalam sholat. Ya, kalau kalau ya berapa rakaat begitu ya. Jadi kalau minal lail bisa banyak sekali. Dan terus baca kulhu diulang-ulang. Jadi berarti Fatihah kulhu, nanti Fatihah kulhu begitu, dan sedikit dikeraskan kenapa terdengar oleh tetangganya. Jadi selama qiyamul lail sama sholatnya dijaharkan bacaannya, mengulang-ulang kulhu. Kemudian wafil hadisi iqrarur Rasuli sallallahu alaihi wa alihi wasallam ala tahdid wal iqtisari ala hadhihi surati fi qiyamil laili ya. Nah, di sini lihat
Di dalam hadis ini ada ketetapan Rasulullah SAW, apa nih, tahdid. Ya, tahdid itu membatasi, kemudian ikhtisor, ya hanya apa namanya, eh, ikhtisor itu hanya di situ saja lah, mengurangi ya. Ya, tidak menambah gitu ikhtisar itu ya. Ala hadis surah di Qiyamul Lail. Surat ini di Qiyamul Lail ma'a ma fihi minat takhsis. Ya, bersamaan di situ ada taksis. Kan taksis apa tuh? Satu tadi tahdid, kemudian ada taksir dan taksis, mengkhususkan. Ya, ba'dil Qur'ani. Oh, maaf. Alladzi lam yakun min amali sallallahu alaihi wasallam. Yang memang tidak ada di amalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa fihi ma fi sabiqihi, dan itu juga ada di yang sebelumnya, minad dalalati ala jawazi takhsisi ba'dil Qur'an. Ya, di hadis yang nomor 3, nomor 4 tuh sama dengan kulhu juga ya. Ini minad dalalah termasuk dari pendalilan ala jawazi takhsisi ba'dil Qur'an. Bolehnya mengkhususkan ya beberapa dari Quran, maksudnya nih bimailin nafsi, karena kecenderungan hati. Ya, senang gitu ya maksudnya tuh, ada kecenderungan itu maksudnya senang, senang saya baca ini gitu ya. Fadol, tidak masalah. Wal istiksari minhu. Nah, satu tadi apa namanya, mengkhususkan karena kecenderungan hati, kemudian memperbanyak, diulang-ulang tuh. Nah, ya, wala yu'addu dzalika, dan itu tidak dianggap ya hujronan, meninggalkan di ghairihi, yang lain ya. Kulhu gitu ya, dibaca berulang-ulang. Apa nggak ada surat lain kan gitu ya kalau wah itu bid'ah. Nah, Rasul nggak contohkan, betul tuh Rasul nggak contohkan, tapi lo diamalkan oleh sahabat ini dan ada ikrar. Nah gitu ya, dan ini hadisnya sebetulnya umum, bukan oh yang boleh diulang-ulang tuh kulhu saja karena hadisnya itu. Enggak, bukan begitu pemahamannya. Jadi kalau antum misalkan senang surah apa gitu ya, diulang-ulang terus, nah gitu ya, itu tidak masalah karena ini penjelasan dari Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani ya. Jadi apa, jawazu taksisi ba'dil Quran bimaili nafsi wal istiksari minhu, wala yu'adu dzalika hujranan nih li ghairi. Nah, ini difahami nih. Ya, ini bentuk dari apa namanya, ihdasnya sahabat Nabi, dan ini disepakati oleh Nabi. Nah, bukan kita, kembali lagi saya menegaskan, bukan ini hubungannya dengan hanya pelajaran mustalahul hadis yang disebut oh ini adalah sunnah takriri. Ya, bukan, tapi kita sedang mempelajari bagaimana prinsip dan sikap Nabi terhadap hal yang serupa, begitulah. Hal demikian atau hal yang serupa. Tidak serta-merta menolak begitu ya. Bahkan Nabi mengatakan, oh ini ta'dilu sulusal Quran. Ya, atau banyaklah yang tafsir yang lain, kemarin ada surga, tafsirnya dengan dibukakan pintu-pintu langit dan lain sebagainya. Ya, kemudian wa ma'akulli hadza, dan ya bersamaan dengan semuanya ini, nah gitu ya. Falam najid, kami tidak mendapati minal ulama, dari kalangan ulama, man qol, ada yang berpendapat bi afdholiyati qiyamil laili biha. Loh, lihat. Nggak ada ulama satupun yang berpendapat, yang berargumen bahwa oh afdol kalau qiyamul lail itu bacanya kulhu. Nggak ada. Sunnahnya kulhu. Kenapa itu Rasul mentakrir gitu kan? Sejatinya kalau ada hadis takriri kan gitu. Jadi apa? Jadi sunnah begitu. Tapi ulama mengatakan enggak, tidak. Tetap saja amalan yang lebih afdol, amalan Rasulullah tentunya. Ya, wahdaha, hanya itu saja.
Liana makana alaihi amalu rasul ya. Kenapa? Karena amalan Rasulullah minal qiraati bil Quran kullihi afdal min zalika. Itu amalan Rasulullah justru. Ya, pernah dengar kisah gini. Ketika Rasul Qiyamul Lail, lewatlah Sayyidah Huzaifah. Ya, kemudian bermakmumlah ke Rasulullah. Saat itu Rasul sedang membaca surah dari surah Fatihah, surah Al-Baqarah. Ya, Rasul bacanya tartil. Kemudian kalau ada ayat-ayat rahmat beliau doa, ayat azab Rasul berdoa meminta perlindungan juga. Ya kebayang betul ya. Ada fikir kan, wah kayaknya Rasul ini, nah fikir Huzaifah ketika jadi makmum tuh. Ya, wah Rasul kayaknya di ayat 100 nih bakal ruku. Ternyata bablas. Sampai akhir, ah, ya, begitu bablas dari 100 tuh. Huzaifah berpikir lagi, oh kayaknya sampai akhir Baqarah nih gitu ya. Ya. Sudah akhir Baqarah, ternyata bablas disambung dengan surat yang berikutnya. Ali Imran begitu ya. Kebayang tuh ya, sampai akhir. Sampai akhir Ali Imran kalau dalam riwayat ya. Ya, jadi Al-Baqarah, Ali Imran itu baru 1 rakaat tuh. Akhirnya Huzaifah nggak tahan ya. Ya akhirnya apa eh, tidak meneruskan berjamaah dengan Nabi. Gitu ya. Seperti itu. Ya kalau yang belum hafiz, kita yang hadir di sini bisa tuh mengamalkannya. Ya nggak apa-apa dengan membaca mushaf begitu ya. Yang sekarang ada tuh, ada tempat Quran yang gitu ya di hadapan kita nih. Boleh tuh. Wah saya mengamalkan lah contoh Nabi. Ya 1 rakaat baca Baqarah. Insya Allah. Kebayang ya, 2 juz tuh lebih, satu berdiri. Saya mau ikutin ini aja lah. Hadis ini sahih, hadis Bukhari apa? Kulhu fadol. Oh iya. Mana coba yang mana? Ya, insya Allah yang kulhu yang banyaknya mah. Ya, ya, ya lihat tuh ya. Ini lihat tuh. Kata ulama tetap aja amalan Nabi yang lebih afdol. Jadi kalau qiyamul lail gimana? Memperbanyak baca Quran, apalagi kalau yang punya hafalan. Ya, jadikan momentum ketika qiyamul lail, tahajud, sholat hajat, apalah segala macam gitu ya, sholat-sholat mutlak. Itu yang dibaca adalah bacaan hafalannya. Gitu ya. Di berdirinya panjang karena membaca hafalan. Murojaah, jadi murojaahnya emang yang paling enak tuh memang ketika sholat. Ya, pasti lebih fokus dibanding ketika di luar sholat membacanya. Ya, untuk nanti mengantisipasi kalau pas lupa ya ada mushaf saja di depan contoh ya. Baik, kita lanjut. Walakin amalahu mayusbihu dakhilun fi nitaqi sunnati. Akan tetapi amalnya ini dan apa yang yusbihu yang serupa dakhil itu masuk ke dalam nitaqi sunnah ya, ke dalam batasan sunnah begitu. Walaysa fihi ma yudham, dan bukan di situ apa yang dicela. Bal huwa mahmudun, akan tapi itu bahkan itu mahmud, terpuji. Ala kulli hal. Ya, ya seluruh keadaan ala kulli hal. Wa fihi raddun, dan ini juga lihat tuh. Jadi risalah ini tadi wa fihi maksudnya tuh hadis tadi raddun menjadi penolak atau menjadi bantahan alal mubaddi'in, kepada orang-orang yang suka membid'ah-bid'ahkan. Yang mubadiin tuh yang suka membidah-bidahkan, akhirnya mah ya dia terjebak dalam perkara bid'ah juga akhirnya. Ya, orang suka membidah-bidahkan sebetulnya ya dialah ahli bid'ah juga. Ya, mubadiin kal ahaditsis sabiqati wallati satati. Seperti hadis yang telah berlalu dan yang akan datang. Ya, itu dia hadis ya. Itu contoh yang baca berulang-ulang surat, tapi ini di dalam salat juga akhirnya ya. Dulu.
Baik, kita akan loncat juga nih. Kita lihat ini bacaan saja ya. Hadis yang 11, 12 tentang bacaan. Kita lihat sekarang hadis yang ke-13. Ya. Ini lain cerita lagi ya. Ini lain cerita. Nah, ini ada cerita yang lain. Sebentar ya. Setting sebentar. Hmm. Al-hadis tsalis asyar. Hadis yang ke-13. Fi sahihi Muslimin an Abi Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu qala kharaja Muawiyah ala halaqatin fil masjid qala. Ya, Muawiyah keluar menuju satu halaqah fil masjid di masjid. Qala, kemudian bertanya, ma ajlasakum, ya, sedang apa kalian duduk-duduk nih gitu ya. Jadi apa yang membuat kalian duduk-duduk? Nah, kalau jalasna nadzkurullah, kami duduk ini zikrullah. Qala Allahi ma ajlasakum ila dzak. Muawiyah berkata lagi, demi Allah, ya, apakah kalian duduk-duduk membuat kalian duduk ini ila dzak? Kecuali itu, kalau Allahi ma ajlasana illa dzak. Iya katanya. Kami demi Allah duduk-duduk ini hanya zikrullah. Qala, maka Muawiyah mengatakan, amma ini lam astahlifkum tuhmatan lakum. Adapun aku ini tidak akan meminta kalian bersumpah karena tuhmatan lakum, karena kecurigaan kepada kalian. Tuhmah lah ya. Tuhmah itu kan bisa artinya mencurigai ya. Ya, apa namanya, bisa juga buruk sangka gitu ya. Ya, tuhmah. Wa maka Nabi manzilati aqal hadisan minni, dan ya kedudukanku ini kan status ini kan aqal hadisan, sedikit sekali meriwayatkan hadis nih. Ya, jadi Muawiyah ini memang beberapa lah dibanding Abu Hurairah, dibanding Abdullah ibnu Umar begitu ya, Abdullah ibnu Abbas. Nah, inna Rasulullah, sungguhnya kata Muawiyah nih, sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja ala halaqatin min ashabihi. Ya, tuh Rasul juga sama. Jadi kronologisnya tuh Muawiyah ini mencontoh Rasul. Jadi Rasul keluar ke satu halakoh gitu ya, kumpulan sahabat saat itu. Hmm. Dan pertanyaan yang sama, ma ajalasakum qalu jalasna nadhkurullah wa nahmaduh. Nah, ini jawaban saat itu, kami duduk ini berzikir kepada Allah, memujinya ala ma hadana lil Islam, ke atas perkara yang kami telah diberikan hidayah. Ya, hadana, Allah telah memberikan hidayah kepada kami lil Islam, untuk Islam. Wa nabi alaina, dan menganugerahkan itu kepada kami. Ya. Qal Allahumma ajlasakum ila dzak. Nah, qalu Allahumma ajlasana ila dzak. Sama ya. Qala, lihat apa komentar Nabi berikutnya, sabda Nabi berikutnya, wa ma ini lam astahlifukum tuhmatan lakum lakin atani Jibril. Ya, lihat tuh. Sama tuh. Lam astahlifkum tuhmatan lakum. Aku nggak minta kalian untuk bersumpah karena aku ini ada kecurigaan apa begitu ya, mencurigai apa gitu. Nah, akan tetapinya atani Jibrilu. Jibril mendatangiku. Annallaha, sesungguhnya Allah, yubahi bikumul malaikata. Allah kebanggakan bikum kalian al malaikah, kepada malaikat. Ya, ya contoh kita yang hadir di sini nih. Ini kan taklim, ini kan termasuk majelis zikrullah. Jadi nanti nih tidak Allah begini. Oh, tuh ada Arif. Oh, ada Yuni, ada Ella, ada Salim, ada Emma, ada Heka. Oh, jadi membanggakan nih kepada siapa nih? Allah Ta'ala, kepada malaikat. Gitu. Ya, mudah-mudahan begitu ya. Kita yang hadir di sini nih, lihat bukan hanya di
disorot oleh medsos gitu ya, sehingga jadi viral. Oh, kita udah viral, insya Allah di kalangan malaikat ini kita udah viral nih. Ya, sudah jadi uh, YouTuber ya, bukan YouTuber ya. Kalau malaikat apa berarti? Ya, ya. Malaikat jumlahnya, wah, jumlahnya jutaan ya malaikat. Gitu. Tuh lihat ya. Nah, kita lihat nih. Waqad bawwabalahu Nawawi. Imam Nawawi beliau membuat bab katanya. Ya, radhiyallahu anhu fi Riyadhis Shalihin. Nah, Imam Nawawi dalam kitab Riyadhis Shalihin membuat bab katanya. Nah, gimana tuh? Babu fadli halaqi dzikri. Oh, maaf. Babu fadli hilaqi dzikri. Ya, hilak itu jamak dari halaqah. Ya, bab mengenai fadilah keutamaan halaqah zikir. Kalau halaqah biasanya memang bentuk bentuk duduknya tuh melingkar gitu ya. Jadi melingkar, di satu sama lain bisa melihat, ya, melingkar halaqah itu. Wa huwa nasun fi kulli ijtima' ala khairin, dan ini menjadi nas di setiap kumpulan ala khairin, kumpulan kebaikan. Ya, yadkhulu fi makna zikrillah, yang masuk ke dalamnya adalah zikrullah. Seperti kita ini, ya, taklim begini ya, ya walaupun online lah begitu ya. Walaupun online, ya insya mudah-mudahan ini termasuk ya. Nah, kalau di sini kan konteksnya offline gitu ya, ngumpul bareng gitu. Ah, ngumpul gitu. Kita offline ya. Ada yang di Jawa, ada yang di kemarin di mana di Kalimantan kan, ada yang di mana lagi Sumatera gitu. Nah, luar negeri ada nih. Kelas ini ada luar negeri. Nggak ada kayaknya ya. Nah, tuh lihat tuh. Nah, kemudian wal ajib katanya. Ini ajib sekali nih min haulail musyaghibina, orang-orang yang ya biasalah membuat kekisruhan, membuat keonaran, membuat kenyinyiran gitu ya. Musyaghibinnya. Anahum yamnauna kulla ijtima'in. Mereka ini apa? Melarang katanya. Setiap ijtima, kumpulan-kumpulan. Tuh. Ya, kenapa katanya? Bizamin, karena mereka meyakini, bizamin atau beranggapan. Masya Allah, silahkan. Ya, ada yang terkendala HP katanya. Off kamera. Apa anahu yudahi al-ijtima'atil masyru'iyah. Ya, karena itu setara dengan kumpulan-kumpulan yang disyariatkan fil jumu'ati wal jama'ati. Ya, kan kalau kumpulan mah ada tuh. Ada kumpulan tuh Jumatan atau sholat berjamaah biasa ya. Allati haddadaha asyari'u, yang syariat telah membatasinya. Wa yahtajuna bima rawad darimi. Kemudian mereka punya hujah. Ya, punya dalil katanya. Apa tuh? Tuh riwayat Imam Darimi. Ya, gimana hadisnya? Anna ibna Mas'udin radhiyallahu taala anhu. Lihat, Abdullah ibn Mas'ud ra'a jama'atan. Beliau ini melihat ada kumpulan orang-orang. Nah, ada jamaah begitu ya. Yusabbihuna wa yahmaduna wa yukabbirun. Sedang bertasbih, kemudian bertahmid, sedang bertakbir. Jadi subhanallah walhamdulillah gitu ya. Allahu akbar. Nah, gitu ya. Subhanallah walhamdulillah wallahu akbar. Tuh, ini jamaah nih. Jamaah banyak berarti ya, sedang begitu tuh. Kemudian apa? Faqala lahum. Maka beliau mengatakan ke orang-orang tadi, laqad ji'tum bibid'atin zalma. Tuh, ini nih alasan mereka. Ya, alasan maaf ya, al-musyaghibin tadi ya, atau al-mubaddi'in. Ya, orang-orang yang suka, wah nggak boleh tuh, itu bid'ah, nggak boleh bid'ah. Ngumpul-ngumpul itu nggak boleh. Nah, yang boleh mah hanya Jumatan gitu ya.
hanya sholat berjamaah. Ya. Taklim kan akhirnya kan begitu, taklim kan ada. Nggak boleh juga. Nah ini zikrullah lah, contohnya ini ngumpul-ngumpul zikrullah. Tuh katanya kalian datang ini dengan membawa satu bid'ah yang zolma tuh, yang gelap. Aufuktum Muhammadan wa ashabahu ilman. Apakah kalian ini lebih tinggi katanya, ya, dibandingkan dengan Rasul dan sahabat, ya keilmuannya gitu ya. Apakah kalian ini lebih tinggi ilmunya dibanding dengan Rasul dan sahabat tuh gitu tuh. Bisa jadi Abdullah ibnu Mas'ud ini berkomentar kepada jamaah selain sahabat. Bisa jadi mereka tabi'in. Ya, karena bahasanya lihat tuh, aufuktu Muhammadan wa ashabu atau au ashabahu. Gitu ya. Karena memang kronologis ini itu di masjid, bukan di Hijaz ya. Jadi kejadian ini bukan di Madinah, tapi di Kufah, nanti kita lihat. Ya. Karena masa apa nih Abdullah ibnu Mas'ud sampai beliau wafat itu di Kufah. Ya. Kemudian inta wa bi sarfin nazri an mablaghi sihhati sanadi hadzal athari. Dan sepenggal penglihatan kita nih, pengamatan nih. Wa bi sarfin nazar, pengalihan pandangan maksudnya, kalau diterjemahkan letterlek tuh begitu. An mablagi, dari mablagnya. Apa nih? Dari sampainya kesahihan sanad asar ini. Ya. Maksudnya kita alihkan pandangan kita nih, lihat nih. Kita sekarang berpikir lihat tentang kesahihan sanad asar ini. Kenapa asar? Karena ini kisahnya adalah Abdullah ibnu Mas'ud kan. Ya, tapi jadikan hujah tuh. Orang yang suka membidahkan ini hujahnya. Itu kata Ibnu Mas'ud juga tuh bid'ah tuh. Orang yang kumpul-kumpul baca subhanallah gitu ya. Alhamdulillah gitu. Nah, lihat. Fa inna natasa'al. Nah, kita ini bertanya-tanya. Ya, jadi nggak langsung terima begitu saja juga. Lihat, yang tadi di atas barusan kita baca riwayat Imam Muslim. Udah jelas sahihnya. Kemudian Rasul sendiri kan, walaupun awalnya Muawiyah, kan itu ada aman Rasul. Jadi kalau dari sisi Muawiyah yang meriwayatkan dan beliau sendiri, itu hadisnya mauquf. Tapi beliau ceritakan, ini Rasul begini. Ya, bisa jadi ini apa disebutnya mauquful lafzi, ya, marfu'ul hukmi gitu ya. Oh, ini memang hadisnya mauquf, tapi hukumnya marfu. Karena Rasul sendiri pun ada dikisahkan begitu. Ya, ini lihat sekarang asar. Kenapa disebut asar? Ya, hadis mauquf juga bisa disebut asar kan? Ini lihat asar ini. Hal yumkin, mungkinkah an yakuna ra'yu bni Mas'udin hujjatan? Mungkin tidak nih katanya. Menjadikan pendapat dari Ibnu Mas'ud ini menjadi hujah alaman iha dan nau'i minazikri. Iya. Larangan dari bentuk ini atau macam ini untuk berzikir. Ya. Nah, ketika ada orang-orang kumpul-kumpul kemudian zikir bersama-sama gitu ya kan, oh banyak di mana-mana. Ini katanya jadi hujahnya ini. Ya, pendapat Ibnu Mas'ud ini bisa jadi hujah katanya. Nah, kan gitu ya. Wahal yasihu, dan apakah sahih katanya. An yudo'a, untuk meletakkan ra'yu Ibnu Mas'udin, pendapat Ibnu Mas'ud, bimu'aradati masahanin Rasulillah. Ya, apakah mungkin katanya, apakah sah, apakah sahih meletakkan pendapat Ibnu Mas'ud bertentangan masaha dengan apa yang sahih dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, minta keririhi likul ijtima'in, dari keputusan beliau
dari seluruh kumpulan-kumpulan ala zikrillah, untuk berzikrullah. Bal wahathahu alaih, bahkan Rasul menganjurkan untuk zikrullah. Lihat tuh, Anda bisa melihat ya sekarang tuh. Oh iya, kok ini nih. Nah, kita lihat. Ini pertanyaannya tuh. Ya. Fi ahadisin kasiratin muta'adidatin. Di hadis-hadis yang wah sangat banyak. Ya. Yumkinu lima jemu'iha antablugho atawa turul ma'nawiyah. Antablugho atawa turul ma'nawiyah. Jadi maf'ul saja ya. Mungkin kalau dikumpulkan katanya nih, itu nyampe ke mutawatir maknawi. Oh, kalau dikumpulkan, sangat banyak sekali hadis-hadis mengenai itu tuh zikrullah berbarang-barang begitu, ijtima dalam zikrullah tuh. Oh, kalau dikumpulkan adalah sampai mutawatir. Nah, makanya disebutkan di situ mutawatir maknawi. Ya, mutawatir yang memang maknanya lafaznya tidak sama, tapi secara makna begitu ya. Hmm. Kalau salah lafaz kan lafaznya sama gitu ya. Contoh begini ya. Ini kita sedikit mengupas tentang ilmu usul hadis begitu ya. Kalau yang selafaz begini contohnya ya. Ibu pergi ke pasar. Nanti lah yang riwayat yang lain apa? Ibu pergi ke pasar. Oh, pokoknya sama kalau gitu mah. Ya sama. Ibu pergi ke pasar, yang lain ya nggak, tidak jadi soal gitu ya, tidak. Nah, gimana kalau yang semakna? Yang semakna itu lafaznya beda. Contoh, yang satu lafaznya ibu pergi ke pasar. Lafaz yang kedua, yang contoh kalau hadis yang kedua, ibu sedang belanja. Oh, yang ketiga gimana? Yang ketiga, ibu tidak ada di rumah. Nah, iya. Wah, ibu yang tadi ibu pergi ke pasar. Yang kedua, ibu sedang belanja. Yang ketiga, ibu nggak ada di rumah. Oh, yang mananya sama lah. Ya, makanya apa nih? Shopping. Nah, makanya kalau itu misalkannya, nih hadis tentang zikrullah. Walaupun lafaznya berbeda, dikumpulkan nih. Karena kan tadi ahadis kafiratun muta'adidah, lihat. Ya, maka akhirnya ulama menyatakan, tuh sampai di derajat apa tuh? Mutawatir maknawi. Yang mengingkari ini udah tahu konsekuensinya. Gimana dihukum mustalahul hadis tuh? Yang mengingkari hadis mutawatir apa hukumnya kan gitu. Hmm, tuh harusnya disampaikan nih. Orang yang suka melarang-larang, wah bid'ah nggak boleh kata itu. Malah saya pernah tuh ada yang mengatakan eh, apa orang-orang berkumpul untuk khataman Quran itu dibid'ahkan, nggak ada contoh dari nabinya katanya. Sedang masya Allah sampai begitunya ya. Kita ngumpul nih misalkan ada berapa orang ya, taruh 10 orang gitu ya, 10 orang. Gimana coba cara menghafalkan Quran bagi-bagi? Jadi satu orangnya misalkan 3 juz kan, pas kan gitu ya. Ya, 1, 2, 3. Yang kedua orang kedua berarti 4, 5, 6 begitu ya. Seperti ini. Ya. Nah, contoh itu dibid'ahkan. Saya pernah dengar tuh. Itu bid'ah katanya. Nggak boleh. Aduh. Masya Allah sih bilang. Coba baca At-Tibyan tuh Imam Nawawi. Ya. Para sahabat tuh nyontohkan. Mereka kumpul-kumpul di antaranya Abdullah ibnu Abbas. Tukang ngumpul gitu ya. Buat majelis apa tuh? Khatmul Quran. Gitu. Ya, tuh lihat tuh. Fafi sahih Muslimin an Abi Sa'id wa Abi Hurairah radhiyallahu anhuma qala, lihat tuh. Abu Sa'id Al-Khudri dan Abu Hurairah mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam la yaq'udu qaumun yadhkurunallaha illa hafathumul malaikatu wa ghasyiyatuhumur rahmatu wa nazalat alaihimus sakinatu wa dzakarahumullahu fi man indahu. Lihat ya, la yaq'udu, tidaklah satu kaum ini duduk mereka berzikir kepada Allah kecuali lihat hafat humul malaikat.
kecuali malaikat mengerubungi mereka. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, rahmat turun ke mereka atau menyeliputi mereka. Nazalat sakinah, turun sakinah ke mereka. Lihat. Oh, ini fadilah kan? Ngapain tuh? Duduk kaum ini berzikir. Ya. Wa dzakarahumullah, dan Allah sebut-sebut mereka fi man indahu. Di sesiapa yang ada di sisinya, di sisi Allah Ta'ala. Malaikat maksudnya. Ya, seperti di atas kan, anallah yubahi bikumul malaikata ya. Nah, ini sama nih. Tuh Allah bangga-banggakan. Allah sebut-sebut nih. Ya, tadi udah saya sebutkan beberapa ya. Kalau mau di absen saya tuh sampai semuanya di absen tuh. Yang absennya bukan saya sendiri. Tuh, Allah yang absennya. Kebayang nggak? Ini disebut-sebut di majelis yang mulia oleh Allah Ta'ala lagi. Bukan di majelisnya kabinet. Kabinet rezim lagi ya. Ngapain kita sebut-sebut di kabinet rezim? Nanti takut-takut kita diciduk nih. Wah, ada apa nih? Ya, siapa nih contoh nih? Ahmad Yusron. Nah, antum nih disebut-sebut sama Jokowi nih di depan kabinet, depan DPR. Bangga kira-kira antum nih. Ya. Wah, saya Mau bangga dikasih nih. tambang, Ustaz. Wah, top. Ya. Kasih tambang apa nih? Tambang ini, tarik tambang. Allahu Akbar. Ya, ini orang pada jadi kalau bahasa kasarnya Rocky Gerung tuh penjilat semua nih. Ya, baiklah. Intermezzo, intermezzo ya. Ya, gitu ya. Jadi itu dia tuh. Ini nasnya jelas sekali. Hadis-hadisnya pun bisa jadi mutawatir maknawi. Kok ada yang nggak membolehkan gitu ya? Ada yang justru melarang atau menyebut bid'ah. Ya, lihat tuh. Nih, ya antum bisa jadi dalil ini ya. Kita kumpul yuk, kita zikir. Zikir mau zikir. Lihat nih, ada kan ada dua 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 apa namanya? Dua pemahaman begitu ya. Dia orang ngumpul, ya ngumpul misalkan ada 15 orang, 20 orang ya. Kan ada bahasanya gini, ada zikir bersama-sama, ya. Ada bers Kalau zikir bersama-sama berarti zikirnya memang sama itu. Lafadznya sama. Contoh, zikirnya misalkan zikir tasbih lah ya. Subhanallah, alhamdulillah gitu. Wala ilaha illallah wallahu akbar. Contoh, berarti itu zikir bersama-sama. Kalau bersama-sama zikir apa? Ya semuanya duduk. Semuanya pun zikir. Bisa jadi masing-masing zikirnya. Ya ada yang subhanallah, ada yang la ilaha illallah, ada yang bertahmid gitu ya. Kalau bersama-sama zikir. Ya ala kulli hal, kedua-duanya tidak jadi masalah. Ya, bisa jadi mungkin ada orang memahami begitu ya. Kalau duduk mereka sama-sama zikir, ya kemudian disirkan zikirnya, nah itu yang nggak dianggap bid'ah. Ya, senyap, jadi masjid itu senyap gitu ya. Tuh di sini masjid nggak rame katanya, ada yang sholawatan, ada yang itu sampai begitu ya. Ada yang itu apalagi masuk ke speakernya katanya. Jadi, nah, masjid sepi. Jadi udah sepi gimana? Oh, saya bisa lebih intinya yang sholat nggak terganggu. Betul memang ada ya. Kalau ada orang sholat memang dipelankan. Orang baca Quran dipelankan. Apalagi ngobrol. Ya. Atau zikir ketika pada sholat. Kan mereka membidahkan juga. Nggak mau tuh. Zikir ramai-ramai pada sholat. Bid'ah. Ya, tapi kalau udah Assalamualaikum, Assalamualaikum, kemudian HP-nya berdering, langsung diangkat, nggak jadi bid'ah. Ngobrol gitu ya. Ah, ya, kan ini lucu begitu ya. Begitu Assalamualaikum, Assalamualaikum, kita bareng-bareng zikir, itu bid'ah. Tapi begitu Assalamualaikum, Assalamualaikum, satu sama lain ngobrol, itu nggak bid'ah. Gimana? Eh,
proyek itu alhamdulillah nih Om. Gimana nih pembangunan? Bagus lah. Ini habis sholat ngobrol nggak disebut bid'ah, yang zikir malah disebut bid'ah. Ya, seperti itu ya. Nah, ini apa nih? Termasuk dalil gitu ya. Boleh kok tuh, hadisnya banyak sekali. Wa fil hadisil muttafaqi alaihi, ya di sini ada hadis muttafaq alaihi, yaqulullah. Ini berarti hadis qudsi nih. Allah berfirman, ana inda husni dzanni abdi bi. Aku bersama dengan baik sangkanya hambaku bi kepadaku. Wa ana ma'hu idza dzakarani, dan aku bersamanya ketika dia mengingati aku. Ya. Fa idza dzakarani fi nafsi, ketika dia mengingati aku di dirinya, zakartu fi nafsi, kata Allah Ta'ala, maka aku juga mengingati dia pada diriku. Wa in dzakarani fi malain, lihat tuh nih lafadznya nih, ketika dia berzikir mengingati aku fi malain, dalam satu kumpulan. Nah, ya berarti apa? Berjamaah gitu. Maka zakartuhu fi malain khairin min malaihi. Aku mengingati dia atau aku menyebut dia di kumpulan yang lebih baik dari kumpulan dia. Ya, kumpulan malaikat itu maksudnya. Allah Ta'ala bersama kumpulan para malaikat. Wa ghairi hadhihi minal hadisi tsabitati. Ya, dan yang selain ini di hadis-hadis yang tetap ada ketetapan sahihati, sahih hadisnya fil ijtima'i zikri, di dalam kumpulan-kumpulan berzikir, wal jahri, dan menjaharkan min anwa'il ijtima, dari bentuk-bentuk ijtima. Ya, bal in aja robi zikri fi tilawatil Quran huwal aslu. Lihat, bahkan menjaharkan zikrullah, apa berzikirnya nih, fi tilawatil Quran, untuk membaca Quran. Ya, ini bahkan katanya al aslu, itulah yang menjadi asas, yang menjadi asalnya. Walau jahru lima alimna katsiran minal maksuri, gitu ya. Kalau tidak dijaharkan, loh, lama alimna, kita tidak akan bisa mengetahui, katanya, banyak minal maksur, dari yang maksur. Kan kenapa sahabat meriwayatkan Rasul membaca ini, Rasul membaca itu? Berarti apa? Ini tandanya Rasul dijaharkan membacanya, itu ya. Rasul menjaharkan. Wa hatta du'a alladzi naqalahu ilaina as-sahabatu minal maksuri. Ya, sampai doa juga kan yang para sahabat menukilkan kepada kita ini, meriwayatkan kepada kita, akhirnya sampai ke kita nih, para sahabat nih, minal maksur, dari yang maksur. Ya, karena ya Rasul berarti dijaharkan. Laula jahru bihi mawassala ilaina. Kalaulah Rasul tidak menjaharkan itu, tidak akan sampai itu ke kita. Oh, Rasul baca ini, Rasul baca itu. Ya, kadang Rasul juga memang menyampaikan, siapa yang membaca ini, siapa yang membaca itu, begitu ya. Ada juga kan Rasul yang baca, diriwayatkan oleh sahabat. Nih, Rasul baca ini ketika anu. Contoh ya, seperti itu. Wa huwa anasun yankulu ilaina. Dan itu katanya sahabat Anas tuh. Beliau meriwayatkan sampai ke kita ini, doa ar-rajul. Ya, doanya seorang, wa anasun fi halaqati Rasul. Ya, dan saat itu Sayyidina Anas sedang ada di halakohnya Rasulullah. Wada'i yusolli, sedangkan yang doa tadi sedang sholat. Ya, itu hadis yang nomor 11 kita nggak baca ya. Ya, wa kadzalika hadisu Buraidah, dan begitu juga hadis Buraidah di nomor 10.
Walakinnahul wala bit tasyrib. Lihat tuh, akan tapinya al wala bit tasyrib. Al wala bit tasyrib ini maknanya orang yang suka memang tasyrib lah, membuat kisruh, membuat onar, membuat ya keributan begitu ya. Adahum ila muqabalati Ra'y bin Mas'ud. Mereka lihat tuh mengarahkan ini kepada muqabalah yang berhadapan dengan pendapat Ibnu Mas'ud di hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa in kanu masarha bihil hadis li Ra'y bin Mas'ud, dan mengingkari katanya apa yang hadis ini menjelaskan ya dengan pendapatnya Ibnu Mas'ud. Lihat ya, kalau kita tarjih begitu ya. Kalau kita tarjih mana yang lebih roji? Ya, jelas-jelas yang roji yang riwayat Imam Muslim tadi satu aja nih. Riwayat Imam Muslim tadi yang Sayyidina Muawiyah gitu ya. Tuh lihat, Rasul datangi halaqah zikir sahabat, dan bahasa Nabi kan gitu. Ya, ini lam astahlifkum tuhmatan lakum. Gitu ya. Aku nggak curiga ke kalian dan nggak minta sumpah lagi ngapain kalian gitu ya. Gitu. Bahkan Rasul menyampaikan dalam hadis yang lain juga, aku diperintahkan justru untuk menyertai majlis begini nih, majlis zikrullah. Itu ada hadis tuh. Nabi disuruh oleh Allah Ta'ala untuk menyertai majlis seperti itu. Ya. Hmm, 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 hmm. Wa in karu masaruha bil hadis. Falau sahha hada anib di Mas'ud. Nih, lihat nih. Kalaulah katanya, ini sahih dari Abdullah bin Mas'ud. Falabud an yakunal inkaru li syai'in akhar. Mestilah katanya nih, itu sesuatu pengingkaran itu sesuatu yang lain ya, untuk sesuatu yang lain. Lazamahu wahashab bin Mas'udin an yu'aridu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan nggak mungkin katanya Ibnu Mas'ud ini dia menentang atau berbeda pendapat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini Ibnu Mas'ud ini kan mufti ulama, muftinya sahabat. Banyak riwayat yang beliau sampaikan. Ya, gitu ya. Nah, walakin li takwil majal, tapi ya untuk takwil ini ada majal gitu ya. Ada ranah untuk takwil. Faqad rawat Tabrani, lihat Imam Tabrani meriwayatkan fil kabir anna Hudzaifah qala li Abdullah bin Mas'ud. Lihat, Hudzaifah berkata kepada Abdullah bin Mas'ud, qaumun ukufun baina darik wa dara'an abi Musa ala tanhahum. Lihat nih. Ya, di dalam kitab Imam Tabrani, Hudzaifah berkata kepada Abdullah bin Mas'ud, itu tuh ada orang-orang yang sedang ukufun, berdiam. Berdiam ini bisa jadi itikaf gitu ya, ukufun ya, antara rumahmu dan rumah Abu Musa katanya. Tidaklah kamu nih menghentikan mereka atau melarang mereka. Faqala lahu Abdullah. Maka Abdullah bin Mas'ud tanya kepada eh, kepada Hudzaifah tadi, fala'alahum asabu wa akhtatu. Oh, bisa jadi mereka benar dan aku yang keliru. Wa hafizu wa nasitu, dan mereka lebih hafal sedangkan aku lupa. Faqala Hudzaifah, maka Hudzaifah mengatakan, la itikafa illa fi hadhil masajid tsalatsah. Tidak ada itikaf kecuali di tiga masjid ini. Ya, satu Masjid Madinah, Masjid Nabawi, wa Masjidu Makkah, Masjid Haram, wa Masjid Ilya, Masjid Aqsa katanya. Qala Haisami fi Majma'i Zawaid. Rijaluhu rijalus sahih. Coba diselaraskan misalkan dengan kisah tadi Abdul bin Mas'ud yang yang mengingkari ya. Kemudian qala Ibrahim, wa kana alladziina itakafu
Maka adapun orang-orang yang beriktikaf, fa'aba alaihim Huzaifatu. Lihat. Maka Huzaifah ini mencela kepada mereka nih. Fi Masjidil Kufah, di Masjid Kufah. Ya, Al-Akbar kama fi At-Tabrani. Wal gharib. Ya. Dan yang anehnya annahum bi kalam Ibnu Mas'ud hadza, ya, dari ucapan Ibnu Mas'ud ini katanya nih, akhraju, mereka mengeluarkan asyababa, para pemuda, minal masjid. Nih gara-gara ini katanya. Maksud mengeluarkan apa? Mengusir gitu ya. Karena mengklaim, "Oh, ini bidah." Enggak boleh nih, enggak bidah. Enggak boleh, bidah, bidah. Keluar, keluar, keluar gitu maksudnya ya. Kumpul-kumpul orang sedang berzikir. Ya, waqad kanu yahdurunal ahzabal ma'rufah. Ya, sungguh mereka ini telah menghadiri al-ahzab. Ahzab ini pasukan ya, al-ma'rufah indana fil masajidi bainal maghrib wal isya. Oh, maaf, al-ahzab bukan ahzab, itu hizib ya. Hizib itu adalah kumpulan-kumpulan zikir-zikir ya, ataupun dari ayat Quran yang disusun oleh para para pembuatnya. Ya, kita pernah dengar ada hizib Nawawi gitu ya, ada hizib bla 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 lah gitu ya. Hmm. Itu hizib maksudnya, hizib-hizib ya, membaca hizib-hizib begitulah. Mana tadi? Al-ma'rufah yang dikenal ya. Indana fil masajidi baina maghrib wal isya, antara maghrib dan isya. Akhrajuhum ilal aswaqi wal andiyah. Akhirnya mereka mengusir tuh, mengusir mereka yang duduk-duduk di masjid sampai kemana? Ke pasar-pasar diusirnya. Wal andiyah, andiyah itu apa ya? Semacam, kalau diterjemahkan secara kamus letterlek zaman sekarang itu klub-klub lah. Ada klub apa, klub malam atau Allah alam ya. Biza'min an hadhil ahzab minal bid'ah. Karena mereka beranggapan, berkeyakinan bahwa ahzab-ahzab itu atau hizib-hizib ini bid'ah. Baca, oh hizib apa ini? Bid'ah, nggak ada dari nabinya. Yang nggak ada dari nabi lah, orang namanya hizib Nawawi kan Imam Nawawi yang nyusunnya. Nih susunannya habis baca ini. Semuanya dari ya, begitu ya. Ini contohnya. Nauzubillahi minadhdhalal. Ya, kita berlindung kepada Allah dari kesesatan. Ya. Ala qalu lahum alal aqal. Tidaklah qaulu, mereka mengatakan, lahum kepadanya, alal aqal, minimalnya, kama qala Ibnu Umar. Sebagaimana Ibnu Umar mengatakan, fi man yusalli qablal id, kepada orang yang sholat sebelum id. Innallaha la yuraddu ala abadin ihsanan ahsanahu. Soalnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan menolak ya kebaikan hamba, ya, ala abdin, kepada hamba, kebaikan yang dia perbuat. Allah tidak akan tuh. Nah, ya, ya seperti itu. Masya Allah. Atau kama qala Imam Ali alaihi salam, atau sebagaimana Imam Ali alaihi salam. Ya, akrahu an akuna kalladzi yanha abdan idza shalah. Aku nggak mau katanya. Aku nggak sudi, aku nggak suka ya, seperti orang yanha yang melarang abdan, seorang hamba, idza shalah, ketika sholat. Apa tuh? Ya, mengkritisi orang yang sholat setelah sholat id. Oh, maaf, sebelum. Nih, sebelum atau setelah lah, ya sama saja lah. Ya. Hadza kulluhu idza lam yakunu ya'lamuna hadisa muslimin fi sahihi. Ini semuanya ketika mereka ini memang tidak mengetahui hadis Muslim di dalam sahihnya. Majtama qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu fi ma bainahum. Ini hampir sama ya dengan hadis qudsi tadi ya. Hmm. Tuh ada hadisnya ini, Masya Allah. Innahum yaqulun. Nah, ini kritik nih. Itu mereka mengatakan katanya. Mereka ini yang mubadiin ya.
Ya, fadol. Yang mau ada kegiatan, pekerja kah, ada yang mau kuliah katanya nih, Masya Allah. Ya, ini luar biasa nih. Hari-hari antum nih, Masya Allah. Ya, mereka mengatakan apa? Inna Rasulah, sungguhnya Rasulullah katanya, dan ashab, dan sahabat-sahabatnya, ya, lam yaf'aluhu, tidak tidak mengerjakan ini. Ya, tidak mengerjakan. Rasul dan sahabat tidak mengerjakan. Wa naqulu lahum. Nah, maka kita katakan ke mereka, wahalil hujjatu. Apakah hujah itu munhasiratun, hanya terbatas fil fi'li wahdi, di dalam perbuatannya saja? Ya, apakah hujah itu atau dalil itu di dalam perbuatan saja? Ya, terbatas munhasiratu ya, Pak. Munhasir itu apa? Terbatas. Hanya di situ saja. Ya. Awalam yasma'u, apakah mereka tidak mendengar hadis al-Bukhari wa Muslimin? Tuh lihat. Hadis Bukhari Muslim anis Sayyidati Aisyah, dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, apa bunyinya? Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana la yada'ul amala wa huwa yuhibbu an ya'mala bihi khasyata an ya'mala bihin nasu fayufradu alaihim, muttafaqun alaih. Lihat hadis tuh. Lihat. Sungguhnya Rasulullah, beliau ini kana, ada beliau ini, ya, layadaul amala. Sungguh beliau meninggalkan satu amalan. Lihat, layadaul amala. Beliau meninggalkan satu amalan. Wa huwa yuhib an ya'mala bih. Padahal Rasul itu suka untuk mengamalkan itu. Karena apa alasan Rasul? Khosyatan, khawatir, takut, an ya'mala bihin nas. Orang-orang pun mengamalkan itu. Ya kan, kalau ada contoh dari Nabi, ya para sahabat pasti melakukannya lah, kan gitu. Melakukannya, menirunya. Sehingga apa? Kekhawatiran Nabi orang-orang melakukan itu, mengerjakan itu, fayufradu alaihim. Sehingga ketika dikerjakan oleh para sahabat, akhirnya itu difardukan untuk mereka. Nah, Rasul nggak mau. Ya, ini syafaqah Rasul nih. Sayangnya Rasul kepada umat nih. Tidak mau memberatkan umat. Ya, nanti kisahnya sepertinya termasuk nanti di tarawih ya. Rasul menerima tarawih apa? Sayyidina Umar memahami ini tarawih. Dan Rasul pun sama kan? Rasul tarawih itu dengan sahabat di Ramadan ini hanya 3 malam saja. Sisanya Rasul sampaikan. Udah di rumah-rumah masing-masing aja. Kan gitu. Ya. Awalam yablughuhum tadarusur rusul. Awalam yablughuhum tadarusur rasuli sallallahu alaihi wasallam Jibril. Lihat. Apakah tidak sampai ke mereka tadarusnya Rasul bersama Jibril? Rasul suka tadarus, ada tuh sama Jibril di bulan Ramadan terkenal. Rasul suka tadarus. Ya, mengulang hafalan Rasul. Kan ulama sampaikan gitu. Di bulan Ramadan itu kenapa identik dengan Quran tadarus? Karena Rasul sendiri pun mengulang kembali bacaan Quran Nabi ke Jibril alaihissalam. Ya, ma'a Jibril wa qira'atu Ibnu Mas'ud wa qira'atu Ibnu Mas'ud alaihi, dan bacaan Ibnu Mas'ud di hadapan Nabi ini. Wa qala lahu, dan Rasul berkata kepada Ibnu Mas'ud, ini uhibbu an asma'hu min ghairi. Aku suka, aku dengar bacaan dari selainku. Ini Abdullah Ibnu Mas'ud. Wa ya laitahum hina sarafuhum an hadhil ijtimat. Betapa katanya nih, mereka nih. Ya keterlaluan lah. Sampai mereka apa? Sarafuhum, mengeluarkan, mengusir, ya, memalingkan dari kumpulan-kumpulan ini. Yang baik tuh al-khairiyah.
syaghaluhum bibaidil afdal min apa au bi khairin ayyan kan. Ya, yang afdal yang lebih utama au bi khairin ataupun dengan kebaikan ayyan karena yang yang ada begitu ya. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Nah, itu ya. Itu bentuk lihat. Sebentar nih. Ini sudah jam berapa ya? Saya nggak pegang jam sebentar. Lihat jam dulu. Oh, masih. Masih ada waktu. Kita baca lagi hadis berikut ya. Hmm. Tahu banyak dalilnya. Anu gitu. Jadi kita jadi banyak tuh. Kita baca lagi hadis berikutnya. Kita pilihkan nih kalau biar ada materi yang lain ya. Sebentar. Hadis yang ke-14. Maisurin an manzili fi jamil masjid. Oh, ini juga beda ya. Hadis surah biasa kita bacalah. Apa ya? Fi sahih Muslim an Ubay bin Ka'ab. Dari Ubay bin Ka'ab qala kana rajulun minal ansari la alamu ahadan ab'adu minal masjidi minhu daron. Nah, ada maaf di situ. Tadi saya bacain salah. Ada seorang katanya nih, Ubay bin Ka'ab cerita, ada seorang dari kalangan Ansor yang aku tidak mengetahui seorang pun yang lebih jauh rumahnya minal masjid min hudaron. Rumahnya yang lebih jauh dari Masjid Nabawi nih. Wa kanat la takhtu salatun. Dan tidaklah langkah-langkah ini beliau ini hanya untuk sholat. Ya gitu ya. Kemudian faqilalahu maka dikatakan kepada orang tadi, lawish tarai tahimaron tarkabuhu fi zam'a wa ramdo. Tidakkah kamu nih beli beli himar saja, beli keledai? Ya, yang kamu tunggangi tuh di kegelapan dan di terik panas. Begitu ya. Qala, maka Ansori tadi mengatakan, ma yasuruni anna manzili ila janbil masjid. Ya, tidak menyenangkanku katanya nih. Rumahku ini di pinggir masjid. Ini urid an yuktab limam syaya ilal masjid. Aku ini suka atau ingin katanya. Dicatatkan. Yuktabuli. An yuktabali. Dicatatkan untukku mamsyaya. Langkah-langkahku. Menuju ke masjid. Ilal masjid. Waruju'i idza raja'tu ila ahli. Dan pulangku ketika aku pulang ke keluarga. Lihat tuh ya. Jadi dia jauh rumahnya, tapi tetap aja jalan kaki gitu ya. Kalau kita mah kayaknya mah jauh sedikit saja udah pakai motor ke masjid ya. Begitu ya. Atau jauh juga jalan kaki. Pakai motor mungkin ya. Kalau yang rada jauh mah. Nah, zaman sekarang ada motor, manfaatkan gitu ya. Nah, kemudian faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad jama'alaka qad jama'allahu laka dzalika kullah. Nah, maka Rasul mengapresiasi ini. Sungguh katanya Allah telah kumpulkan untukmu dzalika hal tersebut semuanya. Bisa jadi apa itu dzalika tadi? Ya pahala lah. Kan dibilang aku ingin katanya dicatat nih setiap langkah-langkahku. Nah, kan ada di hadis yang lain ya. Hadis yang lain yang menjelaskan siapa yang sudah bersuci di rumahnya, kemudian dia pergi ke masjid, maka tidaklah setiap langkah Allah Subhanahu wa taala catatkan dia kebaikan. Langkah yang berikutnya Allah
angkat derajatnya. Langkah yang lainnya Allah hapus dosanya. Loh, kan gitu. Jadi setiap langkah tuh ada begitu. Nah, sekarang kalau pakai motor bagaimana? Kan nggak ada langkah ya. Hitung aja ban motor yang muter itulah. Nah, tetap saja ya pahala mah begitu ya. Hitungan pahala mah Allah yang tahu saja. Yang jelasnya ketika dia memang berangkat ke menuju apa? Menuju tempat sholat. Nah itu tuh. Lihat ya. Mm-mm. Wa fi riwayatin dan seterusnya lakamah tasabda. Bagimu apa yang kamu ihtisabkan. Ya yang kamu hitung-hitung gitu ya. Kan gitu. Oh, ngitung pahala, ngitung gitu boleh nggak dalam beramal? Kan Rasul sendiri begitu sampaikan. Man soma ramadhana imanan wahtisaban. Hadis sahih itu lihat. Sesiapa yang saum saum Ramadan karena keimanan dan ihtisab, apa mana ihtisab? Kan menghitung-hitung. Menghitung apa maksudnya? Menghitung pahala maksudnya. Ya, gitu. Bukan berarti menghitung pahala, ingin pahala itu jadi nggak ikhlas. Beda lagi cerita ya. Nah, gitu ya. Baik, kita lanjut. Faniyatuhuna wahduha kafiyatun. Dan niat di sini ya sendirinya ini kafiyatun cukup katanya. Cukup tuh liqauli Rasul karena ada ketetapan Rasulullah SAW lima nawahu ya dari apa yang dia niatkan. Wa kana dzalika mabda'an Islamiyah dan ini kejadiannya adalah di permulaan Islam. Fahamahu sahabi minal kitabil aziz ya. Fahimahu sahabi karena sahabat ini memahami dari ayat Quran inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum sadaqallahul azim. Baik ya. Tuh. Tuh lagi contohnya tuh. Ya. Berikutnya masih ada waktu. Masih lama insyaallah. Ada berapa hadis yang kita baca lagi? Hadis yang ke-15 tentang bersin. Akhraja Abu Ja'far atau Brani atau Bari fitahdzib bisanadin laba sabihi an Ummi Salamah qalat ati sarajulun inda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seorang bersin di samping Nabi. Faqala alhamdulillah. Faqala lahu Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam birhamukallah. Nih, tashmitil atis. Wa atis akhar. Faqala alhamdulillahi rabbil alamin hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Wah, bid'ah tuh. Karena Nabi nggak contohkan. Bersin mah udah aja alhamdulillah mah. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Ya, maka faqala sallallahu alaihi wasallam irtafa hadza ala hadza tis'asyrata darajah. Lihat. Wah, ini naik katanya kata Nabi ya. Ini naik sampai 19 derajat. Ya. Jadi kalau tadi mah hanya satu, wah ini mah naik sampai 19 derajat. Dia bacanya apa nih? Alhamdulillahirabbil alamin hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Tuh, lihat. Ya, nggak dicaci maki, nggak dicela, nggak disebut itu bid'ah, enggak. Ya, Rasul terima. Ini prinsip ya. Wa yu'ayyiduhu ma akhrajat Tirmizi wa ghairihi min hadisi Rufa'at bin Rafi'in. Ya, ini juga sama ya. Sholaitu ma'an Nabi fa'atistu faqultu alhamdulillahi hamdan thayyiban mubarakan fi alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Falaman sarafa ketika selesai Rasul salat qala manil mutakalim. Hei, tadi siapa yang baca? Ya, salasan ditanya 3 kali. Siapa tadi yang baca itu? Hamdan kasoiban barokan fi. Qultu maka aku jawab, saya ya Rasulullah. Faqala Rasul bersabda, walladzi nafsi biyadihi laqad ibtadaroha bid'atan wa salasuna malakan ayuhum yas'adu biha. Sungguh aku melihat katanya malaikat berebutan tuh. Ada sekitar 30-an malaikat. Siapa mereka yang yas'adu biha?
yang naik membawa kalimat itu. Tuh. Wa akhrajahu at-Tabrani wa bayyana anna salatal mazkura al-maghrib. Oh, salatnya tadi itu maghrib katanya. Wa sanaduhu la ba'sa bih. Sanadnya la ba'sa bih. Ya wa dzakara dzalika kullahu al-Hafiz fil Fathi di dalam Fathul Bari. Ya, Masya Allah, Masya Allah. Kita baca hadis yang rada unik. Lihat, Al-Hadis Samin Asyar. Hadis yang ke-18. Lihat, hadis ke-18 halaman 45. Rawa Ibnu Hibban fi Shahihi. Lihat, Ibnu Hibban dalam kitab Sahihnya, beliau An Ibnu Abbas, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu maqal ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Faqal ya Rasulullah, inni ra'aitu fi hadhihi lailah fi ma yaran naim. Ya Rasulullah, aku nih melihat di malam ini sebagaimana yaran naim, orang yang tidur melihat. Ya, ka'ani usolli khalfas syajarah. Jadi dia itu mimpi gitu ya. Ini bahasanya dia itu mimpi, di dalam mimpi dia cerita. Ya, apa ceritanya? Ka'ani usolli khalfas syajarah. Seolah nih aku sholat di belakang pohon. Ya. Fara'aitu ka'ani qara'tu sajadatan. Ya, kemudian di mimpi juga aku nih yang membaca ayat sajadah. Membaca ayat sajadah. Ya, kemudian fara'aitu syajarah ka'annaha tasjud. Dan aku melihat juga di mimpi itu, pohonnya sujud. Waduh, pohon sujud. Jadi aku sholat di belakang pohon, kemudian pas sholat itu aku membaca ayat sajadah. Dan aku melihat itu pohon sujud. Sujud apa berarti ini? Sujud tilawah. Ya. Kemudian pohon tadi disujudi ya, sebagaimana aku sujud, kan aku sujud juga. Sujud tilawah gitu ya. Fasabi tuha wahia takul, dan aku dengar dia baca tuh. Aku dengar pohon tadi baca. Apa bacaannya? Allahumma ktub li biha indaka ajran waj'alha li indaka dhakhran wada'anni biha wizran waqbalha minni kama taqabbaltaha min abdika Dawud. Ini bacaan pohon dalam mimpi seorang sahabat Nabi. Ya, dan ini diceritakan ke Nabi. Mimpi sahabat menceritakan apa yang dilihat dalam mimpinya. Ya, gitu ya. Ya, kalau diterjemahkan, ya Allah, uktubli, catatkan untukku apa pahala di sisimu. Dan jadikan aku di samping engkau ini apa? Zakhran, menjadi simpanan. Dan hapuskan atau maafkanlah atau ampunilah ani dariku ini wizron, dosa. Wakbalha, dan terimalah ia. Ya, dariku ini sebagaimana engkau menerima hambamu Nabiullah Daud alaihissalam. Qala Ibnu Abbas, lihat. Abdullah Ibnu Abbas beliau cerita. Fara'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya qara'a sajdata. Aku melihat katanya Rasul membaca ayat sajdah, fasami'tu wa huwa sajidun, dan aku mendengar ketika beliau ini sujud tilawah, yaqulu maqala rajul, mengucapkan apa yang rajul tadi katakan, an kalami syajarati, dari ucapan pohon, dari bacaan pohon. Nah, ini bentuk berarti apa nih? Lihat, ya bukan mimpi jadikan hujah. Ya beda lagi ya ceritanya. Kalau mimpi jadikan hujah itu enggak. Para ulama mengatakan bukan. Kalau mimpi jadikan hujah nggak bisa. Maksudnya apa nih? Tuh lihat, dari mimpi sahabat diceritakan kepada Nabi. Nabi pun, tuh lihat, mengikuti apa yang dibacakan oleh pohon tadi. Ini apa nih? Apa bahasanya ya? Melambangkan gitu ya.
Atau ini memberikan kita pemahaman apa? Oh, lihat tuh. Ya Rasul nggak bilang, atau ini apresiasi begitu ya. Jadi apa nih maksudnya nih? Oh, boleh baca itu ketika sujud tilawah. Ya, kan ada bacaan sujud tilawah yang dirasulkan bukan itu. Sajadah wajilati khalaqu wa sawara wa syaqqa samahu basara bi hauli wa quwwati fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Kan itu. Nabi itu ngajarkannya itu. Ya, ini ternyata pohon Rasul menirunya. Satu, ya, apalagi hadis berikutnya lihat. Hadisul adzan. Oh, hadisnya azan kan? Wal iqamah, azan dan qomat ru'yan. Ini dari mimpi juga kan? Ro'aha Abdullah bin Zaid bin Abi Rabbi. Ya, mimpi Abdullah bin Zaid bin Abdi Rabbi kan gitu. Syariat azan itu dari mimpi. Ya, syariat azan itu dari mimpi. Ya, mimpi seorang sahabat Nabi Abdullah bin Zaid bin Abdi Rabbi. Ya, biqaisah min syairil Islam wa hadis wa fi kutubis sunnah la naro da'iyan li iradati li syurati wa mislu dzalik. Nah, itu contoh. Yang dari mimpi itu tadi ya, sujud bacaan sujud tilawahnya pohon. Kemudian azan. Apalagi ada nih. Oh, ini bukan ya, bukan mimpi kalau ini ya. Yang hadis yang 20 qiraatu ayatul kursi. Bacaan ayat kursi inda naum ketika mau tidur. Lil hifti minasyaiton. Ya, penjagaan dari syaitan. Ro'aha melihat ini, warawaha dan meriwayatkan ini siapa? Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laqad sadaqaka wa huwa kadzubun. Ya, sungguh ini telah benar. Ya. Kemudian bahwa pada dia ini dusta. Wal kisatu masyhuratun fi sahih. Nah, ini kisahnya dalam kitab sahih ada nih. Ya, fi sahih maksudnya di hadis sahih. Wa ghairihi dan yang selainnya bal waqa'at al aktsar min sahabati wa sarat sunnah min sunnah. Ini kisahnya adalah Abu Hurairah saat itu sedang disuruh Rasul jadi penjaga Baitul Mal. Ya, jadi datang 3 malam berturut-turut orang yang mencuri Baitul Mal. Maka ketika ketahuan kan, oh sini orang miskin, orang nggak punya apa-apa, tolong kasihani saya. Ya akhirnya dilepaskan saking kasihan. Maka disampaikan ke Nabi di malam pertama, wah dia bohong kata Nabi. Tapi dia akan datang lagi. Di malam kedua betul datang lagi. Maka akhirnya, tapi kasihan dilepasin lagi. Cerita ke Nabi, dia bohong, tapi dia akan datang lagi. Ya, di malam ketiga baru tuh, ya dia mencuri, habis mencuri, dia bilang, oh, anu, dan dia bilang tuh, siapa yang baca ayat kursi, ya akan dijaga dari setan ketika menjelang tidur. Maka Nabi mengatakan, nah kalau ini benar nih, padahal dia pendusta. Nah kemudian Nabi tanya ke Abu Hurairah, tahu nggak siapa tuh yang datang, yang mencuri itu? Nggak tahu ya Rasulullah, itu setan, kata Nabi, itu setan yang diwujudkan menjadi manusia. Kalau dulu setan yang diwujudkan menjadi manusia di zaman Nabi, sekarang kan enggak ya. Sekarang mah manusia yang memang jadi setan semua kayak. Ya, ya. Aduh ya. Kalau lihat apa ya? Ya, kalau kita bicara politik pasti we lihatnya bukan kebaikan lah banyak ini. Itu ya, Masya Allah. Beberapa hadis tuh lumayan banyak. Masih ada, oh masih banyak nih. 70 hadis kebayang. Jadi ini pertemuan keempat ya. Ya, masih seputar hadis-hadis yang di situ apa namanya, memberikan gambaran kepada kita tuh lihat. Rasul tidak mencaci maki, mencemooh, membid'ahkan perbuatan baru yang dilakukan oleh sahabat. Oh itu kan ikrar Nabi, takrir Nabi. Oke, itu takrir Nabi. Tapi ada pemahaman yang lain apa? Tuh lihat sikap Nabi, prinsip Nabinya bagaimana loh. Qabul. Ya, Rasul qabul. Nah, seperti itu. Nanti di kesempatan yang berikutnya insya Allah masih dibahas beberapa sebelum kita nanti loncat ke bab berikutnya ya.
Wal afu minkum nih mohon dimaafkan kalau ada risalah yang belum tersampaikan ya, atau yang ya kekurangannya dari ya pribadi saya sendiri. Ya, baik, mudah-mudahan taklim kita di pagi hari yang cerah di bulan Maulid ini, awal bulan Maulid ya. Allah berikan keberkahan terus, istiqomah, semangat terus antum ya. Menimba ilmu, saya juga sama nih sebetulnya menimba ilmu saja. Ini kita muzakarah sajalah. Di sini kan ustadz-ustadz semua nih, ada Ustadz Salim, Ustadz Teguh, Ustazah Ema, Ustazah Yuni, nih siapa lagi? Waduh, ada Ustadz Muhammad Zaki, nggak saya sebutkan semuanya nih ya. Ya, keburu lama lah. Baik ya, kita tutup majelis kita dengan membaca dulu al-asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa ladina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Jazakumullahu warahmatullahi khairan wa wabarakatuh. barakallahu fikum. Wa iyyakum Khair, ya, Ustaz. doakum insyaallah ya. Saya izin untuk Assalamualaikum meninggalkan majelis. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, amin.